Shadow Slave bab 316. Di pinggiran Crimson Spire, tidak ada lagi lorong dan terowongan di karang. Itu hanya masa merah padat, permukaan tak terputus dari zat hidup aneh yang melahap Forgotten Shore ribuan tahun yang lalu. Saat ini, Evie sedang berdiri di permukaan itu. Beberapa ratus orang berdiri di sampingnya, menatap gelombang makhluk mimpi buruk yang mendekat dengan ngeri dan kaget. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi begitu mereka mencapai Spire. Tetapi bahkan saat itu, pemandangannya sangat menakutkan. Dia berada di tengah-tengah barisan depan dari orang-orang yang ketakutan ini, yang seharusnya memimpin mereka. Dengan perawakannya yang tinggi dan ramping, sosok yang kuat, Evie menonjol di antara sleeper lainnya. Armor kunonya berkilauan di bawah cahaya matahari terbit, dan di pundaknya, ada jubah putih mengalir yang ditenun dari cahaya bintang. Dia memegang zenith di satu tangan dan senja di tangan lainnya. Evie tampak seperti benteng kekuatan dan tekad di lautan ketakutan. Pahlawan mitos yang telah melangkah ke alam fana dari legenda kuno. Tapi sungguh, dia takut setengah mati. Melihat gerombolan kengerian yang mengerikan dengan ekspresi muram, pemburu itu menundukkan kepalanya sedikit dan memanggil helm zirahnya, yang dimahkotai dengan lambang tinggi dari bulu kuda biru. Dan berpikir, persetan denganku. Persetan, persetan, persetan. Di sekelilingnya, orang-orang gemetar. Beberapa orang bodoh menjatuhkan senjatanya dan mundur beberapa langkah, seolah mempertimbangkan untuk melarikan diri. Meskipun saat ini dia sedang berpikir serius untuk melakukan hal yang sama, Evie menggeram dan berteriak, "Bertahanlah, bajingan. Jika ada yang lari, aku akan membunuhmu sendiri." Titik. Lagi pula, apa gunanya berlari? Tidak ada tempat untuk lari. Jika mereka akan mati, mereka mungkin juga mati seperti manusia. Seperti yang dikatakan Putri. Dia agak penuh omong kosong, tapi juga tidak pernah salah. "Bersiaplah, bajingan." Mencengkeram tombaknya, Evie melirik kedua pria yang berdiri di sampingnya. Salah satunya adalah Caster, dan yang lainnya adalah Gemma. Siapa yang mengira bahwa suatu hari dia dan pemimpin pemburu Gunlauk akan bertarung berdampingan? Anehnya, kehadiran musuh masa lalunya sekarang sangat meyakinkan. Namun, bahkan di wajahnya, ada sedikit ketakutan. Satu-satunya orang yang bisa tetap acuh tak acuh dalam situasi ini mungkin adalah Dufus. Bajingan pucat itu entah terlalu gila atau terlalu bodoh. Atau keduanya. Untuk takut pada apapun. Tapi dia saat ini tidak terlihat. Evie agak merindukan ancaman kecil itu. Tapi Sunny mungkin bersembunyi di suatu tempat yang gelap atau melakukan sesuatu yang terlalu gila untuk dipercayakan kepada orang lain. Bagaimanapun, dia berharap dia beruntung. Dia juga berharap dirinya beruntung. Melihat gerombolan monster yang mendekat, Evie menunggu beberapa detik, lalu berteriak, tanda pertama. Teriakannya diulangi oleh Seisan, yang memimpin baris kedua, dan mencapai Knight di suatu tempat di baris ketiga. Rencana pertempuran itu sangat sederhana. Baris pertama harus menahan monster, berganti tempat dengan yang kedua setelah mereka lelah. Sementara itu, yang ketiga bertugas mengeluarkan isi perut sebanyak mungkin makhluk. Tapi pertama-tama, mereka harus menahan serangan awal. Tidak ada yang lebih penting daripada mematahkan momentum gerombolan penyerang. Di suatu tempat di belakangnya, suara mempesona dari idola penduduk mereka memberi perintah untuk menembakkan mesin pengepungan. Mesin-mesin mengerikan ini dibangun oleh pengrajin dan seharusnya mampu menembus baju besi dari makhluk mimpi buruk yang paling dilindungi. Selama mereka tidak kejatuhan, tentu saja.
Suara aneh dan merdu mencapai telinganya, dan sepersekian detik kemudian, 6 tombak logam berat, masing-masing panjangnya setidaknya 2 meter. Terbang di atas kepala mereka dengan kecepatan luar biasa. Mereka melesat di udara dan bertabrakan dengan bagian depan gerombolan, mengirimkan serpihan kitin dan aliran darah ke tanah. Dia melihat salah satu dari mereka memenggal kepala makhluk mirip kepiting raksasa, yang lain menembus belalang sembah merah darah dan menusuk beberapa monster di belakangnya. Tapi gelombang kengerian tidak melambat sedikit pun. Ada begitu banyak dari mereka. Merasa menggigil di sekujur tubuhnya, Evie menggertakkan giginya, lalu berteriak tanda kedua. Hampir seketika, hujan anak panah jatuh ke monster, melukai banyak orang dan membunuh beberapa orang. Ada banyak proyektil lain yang tercampur dengan panah. Beberapa sliper menggunakan sling, crossbow, atau senjata proyektil yang lebih eksotis. Beberapa menggunakan kemampuan aspek mereka, yang memungkinkan mereka menciptakan segala macam serangan sihir, seperti pedang terbang yang terbuat dari angin, api, dan es. Beberapa bahkan dapat membuat bom yang diisi dengan esensi jiwa, yang meledak di tengah kengerian yang semakin parah dan mengoyak banyak orang. Tapi tetap saja, tidak ada reaksi. Monster-monster itu hanya tampak menjadi lebih hiruk-pikuk, kemarahan, kegilaan, dan haus darah di mata mereka bersinar lebih terang. Hujan panah kedua turun, dan tak lama kemudian, 6 tembakan tombak lagi dari balista seadanya menghantam gerombolan itu. Saat itu, makhluk mimpi buruk sudah terlalu dekat dengan garis depan manusia untuk mengubah apapun. Melangkah ke depan, Evie meregangkan otot-ototnya dan melemparkan Zenith Shot ke kumpulan kekejian yang mendekat. Tombak perunggu yang indah menghancurkan karapas baja dari makhluk yang sangat tinggi dan menembus jantungnya. Bagaimana mungkin itu tidak membunuh, diberdayakan oleh pesona ajaib dari Crown of Dawn? Semua senjata mereka, dan semua armor mereka, saat ini sedang diberi kekuatan mentah oleh Changing Star. Di sekeliling iblis baja, banyak kekejian jatuh, terbunuh dengan cara yang sama oleh kenangan yang dilemparkan oleh penidur lainnya. Memanggil kembali tombaknya, Evie menyaksikan barisan pertama makhluk mimpi buruk jatuh ke parit dalam yang dibuat oleh pengrajin hanya 1 jam sebelumnya. Mereka yang bergerak di belakang mereka hanya menginjak tubuh kekejian sesama mereka dan terus bergerak maju. Namun akhirnya, kecepatan gerombolan itu berkurang, meski hanya sedikit. Sialan ini! Penjepit! Hanya itu yang sempat dia teriakkan sebelum gelombang monster menabrak barisan manusia. Kemudian, dunia hanya dilahap oleh kegilaan, malapetaka, dan kematian. Shadow Slave bab 317. Menaruh berat badannya di belakang pecahan senja, Evie bersandar ke perisai dan menggertakkan giginya. Sesaat kemudian, pukulan dahsyat mendarat di atasnya, cukup kuat untuk menghancurkan batu menjadi debu. Tapi tidak seperti Eko Suni yang luar biasa, dia tidak terbuat dari batu. Sebaliknya, Evie dibuat dari sesuatu yang jauh lebih tangguh. Aduh! Mendorong dengan seluruh kekuatannya, dia merasakan gelombang kejut dari benturan menjalar ke seluruh tubuhnya dan kemudian menghilang ke tanah. Tulang-tulangnya mengerang, tetapi disatukan. Terlepas dari tekanan yang mengerikan, dia juga bertahan. Sesaat kemudian, Evie menggeram dan mendorong lebih keras, melemparkan Centurion Karapas yang menabraknya beberapa sentimeter ke belakang. Secara bersamaan, tombaknya melesat dari belakang perisai dan menembus kitin hitam, tenggelam jauh ke dalam daging monster itu. Dia memelintirnya dan memotong tulang punggung makhluk itu,
lalu membanting bahunya ke pecahan senja, membuat mayat besar itu terbang dari bilah perunggu. Tepat waktu. Sedetik kemudian, dan bajingan jangkung itu akan menusuknya dengan salah satu sabitnya dari atas. Tapi begitu perwira itu jatuh ke tanah, kekejian lain telah menggantikannya. Dengan mulut mengeluarkan air liur yang mengerikan dan mata marah yang terbakar kegilaan. Terkutuklah semuanya. Di sekeliling Evie, tubuh manusia dan makhluk mimpi buruk terjerat dalam kekacauan yang bergelombang, berdarah, dan mengaum. Cakar dan senjata baja naik dan turun, mengirimkan aliran darah, serpihan tulang, dan potongan daging ke tanah. Jeritan ketakutan, rasa sakit, dan amarah bercampur dengan lolongan gerombolan mimpi buruk yang tak terlukiskan menjadi litani kematian yang hiruk-pikuk. Dalam sepersekian detik ini, dia melihat salah satu rekan pemburunya melemparkan tubuh laba-laba besi yang telah melompat ke punggungnya dengan serangan perisainya yang menggelegar. Golem batu menggigit kepala seseorang dengan taring bergerigi yang mengerikan. Kelabang raksasa membungkus tubuhnya yang tersegmentasi panjang di sekitar manusia yang berteriak dan menenggelamkan 100 kakinya ke dalam baju zirahnya yang meleleh. Kemudian, dia tidak punya waktu lagi untuk menatap. Tahan, tahan, dasar anak terlantar. Mengambil langkah ke depan, dia menghindari tebasan sabit makhluk mirip belalang setinggi 3 meter dan membawa ujung perisainya ke kaki benda keji itu. Tungkai kurus itu praktis meledak, membuat monster itu jatuh. Tepat di bilah tombaknya, yang terbang ke atas dan mengubah kepala belalang menjadi noda merah. Bahkan sebelum makhluk itu jatuh ke tanah, Evie sudah berputar, menerima hujan pukulan di perisainya yang berat. Tombaknya menyerang dari belakangnya, menusuk tubuh penyerang melalui jantung. Bunga darah. Evie menahan napas dan menendang dada primata yang membusuk itu, membuatnya terbang kembali sebelum terlalu banyak serbuk sari terkutuk itu lolos dari lukanya. Tubuh tuan rumah bunga darah bertabrakan dengan monster lain dan meledak menjadi bongkahan berdarah karena kekuatan tumbukan. Kamu telah membunuh. Menyadari ada bayangan yang bergerak ke kanan, Evie berbalik dan menusukkan tombaknya ke depan. Tetapi pada saat terakhir, dia menariknya kembali. Ujung bilah perunggu berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah manusia lain. Untuk sepersekian detik, mereka saling menatap Evie dengan bingung, pemuda yang samar-samar akrab dengan rasa takut yang terlambat. Kemudian, bayangan besar bergerak di belakangnya, dan kepala pemuda itu tiba-tiba terpisah dari bahunya dalam aliran darah, terpotong bersih dengan satu tebasan pedang logam iblis. Sialan! Evie menatap makhluk mengerikan itu. Tapi sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, sesuatu menabraknya dari samping, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Sambil mendengus, dia meluncur di karang yang berlumuran darah dan memutar tubuhnya untuk menempatkan pecahan senja di antara dirinya dan penyerang. Sekilas memberitahu Evie bahwa baju besinya masih utuh, meski hanya tipis. Titik benturan ditutupi dengan asam yang mendidih, yang menggigit logam, mencoba membakarnya. Namun, berkat peningkatan downsat, pelindung dada tetap utuh. Dia menggeser berat badannya, bersiap menangkis serangan berikutnya dari kelabang raksasa. Namun, sebelum Evie sempat melakukannya, sesuatu yang berat mendarat di punggungnya, berusaha menancapkan giginya ke lehernya. Dia merasakan tetesan darah mengalir ke dadanya. Geraman marah keluar dari mulutnya, melemparkan Zenith Shot ke dalam mulut kelabang yang sedang menyerang dan secara praktis memotong tubuh makhluk itu sepanjang tubuhnya. Dia merentangkan tangannya yang bebas ke belakang, menangkap monster yang mencoba menggigit kepalanya,
dan menembusnya ke tanah. Tubuh kekejian dipukul dengan kekuatan yang cukup untuk membuat karang retak. Hanya untuk memastikan bajingan itu sudah mati, dia menginjaknya dengan kakinya, menghancurkan kepala benda sialan itu menjadi potongan-potongan kecil. Tapi begitu dia melakukannya, 4 lagi sudah ada di sekelilingnya, cakar dan taring mereka yang tajam bernafsu untuk mencicipi darahnya. Membawa pecahan senja ke salah satu dari mereka, Evie menyeringai, lalu memutar dan memanggil kembali tombaknya. Dengan darah mengalir dari lehernya yang terluka, dia menghindari cakar yang kuat dan tertawa, bajingan. Apa kau mencoba memakan aku? Haha. Ayo kita lihat siapa yang akan memakan siapa, bodoh. Di sekelilingnya, barisan pertama tentara pemimpi perlahan-lahan tertekuk di bawah tekanan gerombolan mimpi buruk. Begitu banyak dari mereka yang sudah mati, dan semakin banyak yang mati setiap detik. Tubuh mereka tercabik-cabik dan dimakan, menghilang ke dalam massa monster seperti embun pagi. Pemandangan itu begitu mengerikan dan mengerikan sehingga pikiran menolak untuk memprosesnya. Namun, Sleeper dari baris pertama, mereka yang memiliki aspek tempur paling kuat dan kenangan terbaik, telah mencapai tujuan mereka. Mereka menghentikan gelombang kekejian yang menghancurkan di jalurnya dan mengikatnya dengan pedang dan nyawa mereka. Gerombolan itu gagal menggulingkan pasukan manusia, melenyapkannya sepenuhnya bahkan tanpa melambat. Lebih dari itu, pembantaian itu tidak sepihak. Untuk setiap manusia yang terbunuh, beberapa makhluk mimpi buruk terluka, hancur, dan terpotong-potong. Dengan susah payah dan dengan harga yang mahal, baris pertama mereformasi dirinya sendiri. Orang-orang yang selamat dari serangan awal mengumpulkan sekitar 3 juara. Mereka adalah Evie, Gemma, dan Kester. Dengan masing-masing dari mereka berubah menjadi benteng di lautan monster dan mengumpulkan pejuang di sekitar mereka, gerak maju gerombolan terhenti. Makhluk apapun yang berhasil dilewati akan bertemu dan dimusnahkan oleh Sleeper dari baris kedua, dipimpin oleh Seisan. Dan selama semua itu, para pemanah dan mesin pengepungan dari baris ketiga tidak pernah berhenti menembak. Shadow Slave bab 318. Bertahanlah, bajingan. Jika ada yang lari, aku akan membunuhmu sendiri. Mendengar suara Evie, Kai tersentak dan memaksa dirinya untuk memalingkan muka dari gerombolan mengerikan yang mengerikan itu. Melirik ke bawah, dia melihat tangannya gemetar dan mengepalkannya. Dia harus menenangkan diri, entah bagaimana, atau tujuannya akan menderita. Itu tidak akan berhasil. Tapi sejujurnya, bagaimana seseorang seharusnya tidak takut ketika lautan makhluk mimpi buruk, masing-masing lebih kuat dan lebih mematikan daripada apapun yang harus dihadapi siapapun. Mendekati mereka begitu cepat, Kai membanggakan dirinya dalam mengatasi hal-hal seperti demam panggung dan kecemasan sosial. Serta melewati banyak situasi yang tidak menyenangkan dengan keanggunan dan keanggunan, belum lagi berhasil bertahan di kota kegelapan selama 3 tahun tanpa kehilangan kemanusiaannya. Tapi ini terlalu berlebihan. Apa yang akan Sunny katakan? Memikirkan temannya yang berduri tapi menggemaskan, Kai hanya bisa tersenyum kecil. Mungkin sesuatu seperti, oh, segerombolan makhluk mimpi buruk? Ya, saya pernah bertemu seseorang beberapa hari yang lalu. Namun, mereka semua mati saat saya bersin. Bagian yang paling aneh adalah dia akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Kai memutuskan untuk menggali lebih dalam, dia akan menemukan sesuatu di garis bersin Sunny yang menyebabkan longsoran besar yang memusnahkan semua monster. Atau, kemungkinan besar, bahwa bersinnya telah membangunkan makhluk kuno yang jauh lebih menakutkan,
yang kemudian melahap semua monster sebelum mengalihkan pandangannya ke Sunny sendiri. Seperti itulah Sunny. Tak terduga. Anehnya, pemikiran tersebut berhasil menenangkan Kai. Dia hanya menyesal bahwa bajingan imut itu tidak ada di dekatnya untuk meyakinkannya secara langsung. Menatap gerombolan yang mendekat, dia menghela nafas dan mencengkeram busurnya lebih erat. Karang itu miring ke bawah di tempat Changing Star telah memilih untuk menghadapi para penjaga Spire. Karena itu, posisi baris ketiga lebih tinggi daripada dua baris lainnya, yang memungkinkan mereka untuk terus menembak lama setelah Evie dan yang lainnya melawan makhluk mimpi buruk dalam jarak dekat. Secara teori, di sekelilingnya, para sleeper yang memiliki memori atau aspek abilities yang sesuai bersiap untuk menembak, menunggu perintahnya. Pengrajin yang masih hidup dan asisten mereka sibuk memuat 6 balista kuat yang telah mereka bawa jauh-jauh dari kota kegelapan dan disatukan tadi malam. Pemandangan mesin pengepungan yang perkasa membuat Kai menghela nafas dengan sedih. Mungkin mereka akan selamat dari pertempuran ini. Tanda pertama. Begitu teriakan Evie sampai ke telinganya, dia menoleh ke para pengrajin dan melambaikan tangan, memberi mereka isyarat untuk menembak. Sedetik kemudian, 6 tombak berat melintas di udara dan menabrak dinding monster. Banyak dari mereka dimusnahkan, tetapi kehilangan ini seperti setetes air di lautan kegelapan. Kai menggertakkan giginya. Tanda kedua. Sekarang, saat suara merdunya bergulir di baris ketiga pasukan pemimpi, dia menarik busurnya dan membidik. Kembali ke dunia nyata, memanah adalah hobi favorit Kai. Bukan keterampilan praktis menembakkan busur yang banyak diajarkan di sekolah, tetapi praktik kuno yang dikenal sebagai Kyudo, yang lebih merupakan ritual meditatif daripada seni pertempuran sungguhan. Sifatnya yang teratur, filosofi yang tenang, dan gerakan yang berulang menarik sesuatu yang jauh di dalam dirinya. Semakin Kai stres, semakin dia berlatih. Siapa yang tahu bahwa suatu hari dia akan mengandalkan keahlian menembaknya untuk bertahan hidup? Bukan berarti membidik gerombolan monster itu sulit. Setidaknya dia tidak perlu khawatir kehilangan tembakan dengan Blood Arrow. Melepaskan talinya, Kai menyaksikan panah hitam melesat di udara dan menggigit jauh ke dalam tubuh iblis karapas yang tinggi. Ujung tulangnya menembus armor logam dari makhluk mengerikan itu dengan mudah. Tidak hanya dari Ascended Rank itu sendiri, itu juga ditingkatkan oleh Lady Nevis. Sangat sedikit makhluk yang bisa menahan serangannya. Terus tembak, bunuh sebanyak mungkin. Setan itu bergoyang, lalu jatuh ke tanah. Kai merasakan kelemahan yang menguasainya setiap kali dia memanggil memori mengerikan menghilang, dan memanggil panah darah lagi. Namun, dia tidak sempat melakukan tembakan keduanya sebelum gelombang kekejian menabrak barisan sleeper. Untuk sesaat, Kai tertegun oleh pemandangan yang mengerikan itu. Skala pembantaian yang terjadi di bawahnya terlalu luas untuk dipahami. Hatinya langsung menyempit, penuh kekhawatiran pada Evie dan semua orang lain yang dia kenal. Dengan seringai putus asa di wajahnya, Kai membidik dan menembak lagi. Dan kemudian dia melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi. Semua orang di sekitarnya melakukan segala daya mereka untuk membunuh sebanyak mungkin makhluk mimpi buruk. Panah, proyektil magis, dan tombak berat yang diluncurkan oleh balista menghujani gerombolan yang mengerikan itu, menuai banyak nyawa. Tapi itu tidak cukup, hampir tidak cukup. Melihat begitu banyak orang yang dicabik-cabik dan dimakan saat mencoba melindunginya dan para pemanah lainnya, Kai mau tidak mau berharap dia bisa berbuat lebih banyak. Kalau saja aku bisa terbang dan mendapatkan bidikan yang lebih baik. Seandainya saja aku bisa lebih dekat.
Tapi dia tidak bisa. Sementara yang lain benar-benar kalah dalam pertempuran, Kai harus tetap tenang. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas baris ketiga tentara pemimpi. Kehidupan semua pria dan wanita muda ini bergantung padanya. Itulah mengapa dia terus menatap langit kelabu tanpa ampun. Hanya beberapa meter di atas mereka, hampir tak terlihat dalam cahaya terang fajar, sebuah jaring besar yang terbuat dari kawat besi tajam terbentang di atas medan pertempuran. Kawat untuk jaring ini dikumpulkan di labirin, dari area di mana laba-laba besi diketahui bersarang, dan dibuat menjadi penghalang udara oleh pengrajin. Itu dimaksudkan untuk melindungi mereka dari makhluk mengerikan yang bisa jatuh kapan saja dari langit. Lagi pula, Crimson Spire tidak hanya memiliki teror dan segerombolan penjaga. Ia juga memiliki utusannya. Shadow Slave bab 319. Tarik busurmu, bidik, bertahanlah. Kata-kata Kai dimaksudkan untuk menjaga moral pasukannya lebih dari yang dimaksudkan sebagai instruksi yang sebenarnya. Sejujurnya, dia tidak perlu berbuat banyak. Setidaknya belum. Tidak ada hal seperti voli terkoordinasi ketika datang ke pemanah. Setiap orang hanya perlu mengirim satu panah demi satu ke masa makhluk mimpi buruk yang mendidih, secepat mungkin. Dia juga harus melakukan hal yang sama. Di tanah di dekatnya, beberapa anak panah menunggu giliran mereka. Kai menembak tanpa henti, berganti-ganti antara menggunakan panah darah dan yang biasa ini. Butuh waktu untuk memori mengerikan kembali ke tangannya, jadi dia harus menggunakan sesuatu yang lain di antaranya. Seorang pemanah yang baik harus mampu menembak 12 kali dalam 1 menit. Yang luar biasa, 2 kali lipat. Sambil menggertakkan giginya, Kai menarik busurnya, membidik, menahan napas, dan menembak. Setiap gerakan harus efisien, cepat, dan tepat. Begitu satu tembakan selesai, tembakan lainnya segera dimulai. Gambar, bidik, lepaskan. Gambar, bidik, lepaskan. Ulangi, dan ulangi, dan ulangi. Pada saat-saat ini, dia menjadi kurang manusiawi dan lebih menjadi mesin pertempuran metodis yang berlari di semua silinder tanpa henti bahkan untuk sesaat. Dia meletakkan panah di mata kekejian mengerikan yang tampak seperti ular raksasa yang terbuat dari rumput laut dan daging busuk. Yang lain menusuk dada primata binatang besar dan menusuknya di karapas makhluk mirip belalang. Yang ketiga menggigit leher belalang dan dengan rakus meminum darahnya yang tercemar, menyebabkan monster itu tersandung dan jatuh. Kai merasa seperti tenggelam. Kembali ke dunia nyata, pemanah selalu digambarkan sebagai pejuang yang gesit dan anggun, seseorang yang unggul dalam ketangkasan dan kecepatan dibandingkan dengan kekuatan kasar dan kekuatan fisik. Mereka adalah gadis-gadis cantik, pemuda anggun, dan bajingan licik. Mungkin itu sebabnya dia tertarik pada keahlian memanah sejak awal. Kenyataannya, bagaimanapun, tidak bisa jauh dari kebenaran. Butuh banyak kekuatan untuk menarik tali busur tempur. Berat tarikan busur yang bagus rata-rata mencapai 50 kg. 20 kali berat pedang. Dan busur memori seperti miliknya jauh lebih mengerikan. Mereka tidak pernah dimaksudkan untuk manusia biasa, jadi menarik tali itu setiap beberapa detik membakar staminanya hanya dalam hitungan menit. Segera, otot-otot Kai menjerit kesakitan, dan paru-parunya seperti terbakar. Tapi dia tidak bisa berhenti. Dia harus terus menembak, apapun yang terjadi. Teruskan, gambar. Bidik, bertahan. Bagaimana dia bisa membiarkan rasa sakit yang tidak berarti ini, kelelahan yang tidak dapat diterima ini memperlambatnya ketika di luar sana, di bawah.
Begitu banyak manusia sekarat dalam penderitaan untuk menjauhkan musuh dari barisan pemanah. Melepaskan anak panah lainnya, Kai menarik napas serak dan mendongak, hampir seperti kebiasaan. Namun, kali ini, tatapannya tertuju pada langit kelabu yang acuh tak acuh. Kemudian, matanya melebar. Pada titik tertentu, 5 titik hitam muncul tinggi di atas medan perang, terbang dalam lingkaran sempurna yang menakutkan di atasnya. Rasa dingin mengalir di punggung Kai. Utusan. 5 monster jatuh mengamati pembantaian yang terjadi di bawah mereka dengan ketidakpedulian yang keji. Meskipun dia tidak bisa melihat bentuk mengerikan mereka terlalu baik, entah bagaimana Kai bisa merasakan tatapan mereka. Mengapa mereka tidak menyerang? Seolah menjawab pertanyaannya, titik yang lebih kecil muncul dari awan dan jatuh melalui lingkaran yang dibuat oleh utusan Tuhan. Dan kemudian, yang lain. Dan satu lagi. Sedetik kemudian, makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari langit kelabu dan terjun ke bawah, dengan cepat mendekati tanah. Jumlahnya sangat banyak sehingga masanya menyerupai kolom hitam tornado kolosal yang berputar-putar. Kai gemetar. Wajahnya memucat. Namun, dia tidak membiarkan rasa takut mencegahnya memenuhi tugasnya. Pasukan ke langit, bidik tinggi. Pada titik ini, sekitar setengah dari sliper di baris ketiga seharusnya mengalihkan perhatian mereka dan menghalau ancaman udara. Namun, asyik dengan pertempuran yang terjadi di bawah, kebanyakan dari mereka tidak mendengar atau mengerti kata-katanya. Kai meringis. Dan kemudian, suaranya yang jernih dan mempesona menggelinding ke seluruh medan perang sekali lagi, kali ini dengan mudah menembus dentang dan malapetaka dari perselisihan yang mengerikan, arah ke langit. Pasukan bidik tinggi. Ini adalah suara yang dia gunakan untuk menyanyikan nada paling sulit di depan ratusan ribu orang. Hanya orang mati yang tidak bisa mendengarnya. Dibawa kembali ke dunia nyata dengan suaranya, para pemanah dengan cepat membidik ke langit. Tepat waktu. Kai melepaskan Blood Arrow, lalu melihatnya terbang ke atas dan mengenai dada salah satu kekejian bersayap itu. Monster itu tersentak dan jatuh secara vertikal ke bawah, mengenai kabel tajam dari jaring besi dengan suara yang memuakkan. Getaran mengalir di seluruh jaring, dan tetesan darah hitam jatuh ke tanah. Mengulurkan tangannya untuk mengambil panah biasa, Kai punya waktu sejenak untuk melihat kawanan yang turun. Untuk sesaat, hatinya diremas oleh keputusasaan. Ada begitu banyak makhluk mimpi buruk yang terbang sehingga tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Di antara segerombolan kengerian, ada belalang raksasa yang pernah dia lawan sebelumnya, kekejian besar dengan rahang lapar dan sayap seperti kelelawar, burung menjijikkan dengan tentakel berdaging tumbuh dari bawah bulu pucatnya. Dan banyak lagi. Kengerian yang belum pernah dia lihat dan tidak pernah bisa dia bayangkan. Dan di atas mereka, 5 titik hitam terus berputar di langit. Menempatkan panah di tali busurnya, Kai membuang rasa takut dan keraguan dari hatinya dan menariknya. Kemudian, dia membidik kekejian yang paling dekat dan menginginkannya mati. Sesaat kemudian, panahnya mengenai makhluk itu tepat di matanya. Sebagian besar pemanah di sekitarnya sudah mengganti target mereka. Hanya kru mesin pengepungan dan mereka yang memiliki kemampuan dan kenangan yang tidak cocok untuk ditembakkan ke atas terus menghujani gerombolan mimpi buruk itu dengan proyektil mematikan. Monster yang turun paling cepat dimusnahkan, dan segera, hujan mayat jatuh di jaring besi. Tapi beberapa yang beruntung telah menghindari panah dan terjun untuk melahap manusia yang berdiri di tanah. Kai menahan napas saat yang pertama menabrak kabel besi dengan kecepatan penuh.
Bagaimana jika jaringnya putus? Tapi ternyata tidak. Setidaknya untuk saat ini, para pengrajin telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Sebaliknya, makhluk itu langsung diiris, tubuhnya hancur menjadi hujan darah dan potongan daging yang anehnya simetris. Pemandangan itu sangat menarik. Terima kasih Tuhan. Mencapai panah lain, Kai tidak menemukan apa-apa selain kekosongan. Melihat ke bawah dengan bingung, dia melihat bahwa anak panahnya kosong. Apakah saya menggunakan begitu banyak? Namun, sebelum dia sempat memproses pikiran itu, seseorang telah melemparkan 2 anak panah baru ke tanah di depannya. Mengambil anak panah dengan jari yang sakit, Kai menarik napas melalui giginya dan mengangkat busurnya. Gambar. Bidik. Bertahan. Shadow Slave bab 320. Gambar. Bidik. Bertahan. Saat Knight meneriakkan kata-kata ini, Aiko tersandung dan jatuh. Bundel anak panah yang dia bawa di lengannya berserakan di tanah. Aduh! Mengambil dirinya dari karang, dia buru-buru mengumpulkan anak panah dan berlari ke pemanah terdekat, lalu meletakkannya di dekat kakinya. Dalam pertempuran ini, peran orang-orang seperti dia. Mereka yang terlalu lemah untuk bertarung dan tidak memiliki aspek yang berguna. Secara bersamaan adalah yang paling sederhana dan paling kacau. Mereka ditugaskan untuk memasok sliper yang berpartisipasi dalam pertempuran dengan semua yang mereka butuhkan. Baik itu panah, baut panah, batu untuk umban mereka, atau apapun. Ada beberapa tim pelari yang melakukan hal berbeda. Awalnya, dia seharusnya membantu membawa yang terluka dari baris pertama dan kedua ke rumah sakit darurat di belakang formasi. Di sana, beberapa orang dengan kemampuan aspek yang berkaitan dengan penyembuhan menunggu, siap membantu. Temannya Steph adalah salah satunya. Tapi ternyata, tidak banyak yang terluka dalam pertempuran ini. Kebanyakan hanya mati di tempat. Jadi dia tidak melakukan apa-apa dan berakhir di sini, membantu memasok para pemanah. Dia baru saja membawa 2 anak panah ke Knight, dan sedang dalam perjalanan. Tunggu, betapa gilanya itu. Mencoba mengatur napas, Aiko melihat sekeliling dan menggigil. Gila, ini gila. Adegan di depannya terlalu aneh untuk menjadi kenyataan. Beberapa ratus sliper dikepung oleh gerombolan Nigma Creatures di tanah, dengan satu lagi jatuh menimpa mereka dari atas. Semua itu di depan menara karang merah tua yang jelek dan tak berujung. Tentunya, dia sedang bermimpi. Tentu saja kamu, ini adalah alam mimpi, tolol. Namun, hal yang paling aneh dari semua adalah bahwa dia terjebak dalam semua kegilaan ini dengan Night from Nightingale, idola cantik yang posternya tergantung di dinding sebagian besar gadis seusianya di rumah. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua telah mengenal satu sama lain selama lebih dari setahun dan bahkan bersahabat, fakta ini adalah salah satu yang mendorong surrealisme situasi ke tepi. Ini persis seperti mimpi aneh yang dialami gadis remaja seperti dia. Saat dia memikirkan hal itu, seseorang jatuh ke tanah beberapa meter darinya. Memutar kepalanya ke arah suara kutukan yang teredam, Aiko melihat Steph dan penidur lainnya membawa tanduk kasar. Di atasnya ada seorang wanita muda, berlumuran darah dan pucat seperti hantu. Armor kulitnya robek dan hampir menghilang. Sesaat sebelumnya, rekan Steph terjatuh. Tampaknya dia sendiri terluka, meski tidak terlalu serius. Berlari ke arah mereka, Aiko mengambil alih dan membantu raksasa besar itu menjaga agar tandu tetap rata. Membawa beban itu dengan tubuh mungilnya tidaklah mudah, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Bersama-sama, mereka bergegas ke belakang formasi. Dalam perjalanan,
Mereka harus berlari melewati pemanah yang putus asa dan kru mesin pengepungan yang kelelahan, yang perlahan tapi pasti kehabisan tombak besar untuk dilemparkan ke gerombolan yang mengamuk. Dari kelihatannya, hal-hal tidak berjalan baik untuk tentara pemimpi. Di bawah, baris pertama sedang dalam proses untuk dikeluarkan sepenuhnya. 3 pulau perlawanan masih bertahan di lautan monster, tapi Aiko tidak tahu berapa lama lagi orang-orang malang itu bisa bertahan. Baris kedua sekarang terjerat dengan makhluk mimpi buruk juga. Rencana awalnya adalah agar kedua kekuatan ini berganti posisi untuk memberikan waktu bagi para prajurit yang kelelahan untuk beristirahat, tetapi sekarang, hal itu tidak akan pernah terjadi. Di atas, semakin banyak mayat berjatuhan di jaring besi yang tak terlihat. Meski begitu, jumlah kekejian terbang sepertinya tidak berkurang sama sekali. Kabel logam mengerang, harus membawa lebih banyak beban. Apakah kita semua akan mati? Merasakan ketakutan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, Aiko gemetar dan tanpa sadar menoleh ke titik tertinggi di kamp tentara pemimpi. Di sana, di gundukan karang merah yang menonjol, dia melihat 3 sosok. Salah satunya adalah Sein Nevis sendiri. Yang lainnya adalah peramal butanya. Dan yang ketiga, tunggu. Apa yang orang itu lakukan di sana? Orang ketiga tidak lain adalah Sunny, pemuda aneh yang sejak awal telah membuatnya terlibat dalam kekacauan ini. Setelah bergabung dengan faksi bintang pengubah, Aiko dengan cepat mengetahui siapa orang-orang penting itu dan posisi apa yang mereka pegang dalam kelompok Nyonya Cerah. Peran setiap orang jelas dan mudah dimengerti. Kecuali Sunny, peran apa yang dimainkan pemuda pucat itu sama sekali tidak jelas. Orang-orang tampaknya menganggapnya sebagai anggota kelompok Lady Nevis, tetapi Sunny sendiri selalu bersikeras bahwa dia tidak. Dia dianggap petarung yang kompeten, tapi sebenarnya, tidak ada yang benar-benar melihatnya bertarung. Kebanyakan orang hanya mengenalnya karena kecenderungannya untuk menjaga dirinya sendiri, membual konyol, dan sikap riang. Mereka secara bersamaan menghormatinya karena menjadi pengintai Changing Star dan menganggapnya tidak berbahaya. Namun, Aiko tidak menganggap Sunny tidak berbahaya. Dia telah melihatnya muncul dari bayang-bayang dan membunuh penjaga yang telah mencekiknya dengan satu gerakan santai, seolah-olah menyingkirkan serangga. Dalam benaknya, Sunny sangat misterius. Dia adalah kartu liar. Melihatnya bersama Lady Nevis sekarang, dia tiba-tiba merasakan sedikit harapan. Mungkin Changing Star punya rencana. Mungkin mereka akan bertahan hidup setelah semua. Aiko, gerakan kaki pendekmu lebih cepat, ya? Mengernyit mendengar ucapan Steph, dia melihat ke tanah dan berkonsentrasi untuk tidak memperlambat teman raksasanya itu. Segera, mereka sampai di rumah sakit dan meletakkan tandu di atas meja darurat. Steph berlari untuk mengambil peralatannya. Tapi sudah terlambat. Gadis muda di tandu sudah mati. Aiko tetap tidak bergerak untuk sesaat, menatap tanah. Setelah beberapa saat, Steph dengan hati-hati menyentuh bahunya. Hei, kau baik-baik saja, pendek? Dia menyeka wajahnya, lalu mengangguk. Ya, aku baik-baik saja, tapi aku harus lari. Itu, panah-panah itu tidak akan membawa dirinya sendiri. Steph berlama-lama sebentar, lalu mencoba tersenyum. Baiklah, tetap aman. Dia tersenyum dan mengangguk lagi. Ya, kamu juga tetap aman. Dengan itu, Aiko berbalik dan berlari keluar dari tenda. Di luar, pertempuran semakin ganas.